Pada sidang pertama, BPUPKI membahas perumusan dasar negara RI. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara RI, selama persidangan pertama, BPUPKI mempunyai agenda adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional. Nah, siapa ketiga tokoh pergerakan nasional tersebut? Mereka adalah yang pertama, Muhammad Yamin, kedua, Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah meresmikan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara, menetapkan Ketua PPKI, Insinyur Soekarno, dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa adalah 1. DKI Jakarta, 2. Daerah Istimewa Yogyakarta, 3. Papua Barat, 4. Nangro Aceh Darussalam, dan yang kelima Provinsi Papua. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat diantaranya adalah 1. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Mengutamakan sifat kekeluargaan. 3. Tidak memaksakan kehendak. 4. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia. Dalam setiap alinea pembukaan UUD 1945 mengandung nilai universal, artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia. Apabila sebuah negara tidak memiliki pandangan hidup, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang rapuh karena tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas yang hendak dicapai, tidak memiliki pedoman, pandangan, dan pegangan hidup, sehingga mudah terombang-ambing dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Bentuk perwujudan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan masyarakat antara lain diantaranya adalah 1. Memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. 2. Memberikan keterampilan bagi orang miskin sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. 3. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi keluarga miskin sebagai perwujudan untuk mencerdaskan bangsa. Pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah 1. Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau biasa disingkat dengan RMS. RMS merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Steffel Semokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri. 4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Semual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. 5. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1945. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil. 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah UUDS tahun 1950.
Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. 2. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 garis miring 1960 tanggal 5 Maret tahun 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pancasila memiliki ideologi bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan di lingkungan masyarakat. Adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintah sudah berganti. 3. Tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. 4. Tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri, menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya, tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Pengertian asas adil dalam pemilu. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Demokrasi parlementer berlangsung dari tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut UUD tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer.
MPR mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah 1. Mengubah dan menetapkan UUD berdasarkan pasal 3 ayat 1. 2. Melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan pasal 3 ayat 2. 3. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD berdasarkan pasal 3 ayat 3. 4. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden berdasarkan pasal 8 ayat 2. Dan yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak. DPR memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Salah satunya adalah parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila satu keluarga masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya, biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Konflik ideologi. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata konflik politik antara lain, bentrok akibat proses pemilu, bentrok menolak kebijakan pemerintah. Berikut uraian konflik berdasarkan jenisnya. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Cara represif. Cara represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Upaya mengatasi masalah dengan cara preventif. Cara preventif merupakan upaya pencegahan masalah saat berlangsungnya atau sebelum terjadinya masalah. Hal ini dapat dikembangkan melalui rasa toleransi, tenggang rasa, saling bantu, dan berbagai macam hal positif lain yang membangun rasa kepercayaan dan kesatuan. Di dalam UUD 1945 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam upaya bela negara, di antaranya adalah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan pada pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jadi di antara dua pasal ini ada perbedaan. Kalau 27 itu tentang bela negara, sedangkan pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan.